Selamat pagi teman-teman semua, sahabat Josie yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mau membagikan beberapa hal penting dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan. Terkadang kita sebagai anak Tuhan itu tidak balance dengan cara dunia, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan yang pintar berdoa, pintar berkhotbah, pintar menginjil, pintar namanya dunia pelayanan, pintar menasehatin, bahkan pintar dalam dunia akademik teologi. Tetapi waktu dihadapkan dengan namanya kehidupan nyata dalam mencari pekerjaan, dalam mencari uang, dalam mencari rezeki untuk melanjutkan hidup di dunia ini, ada banyak kita anak-anak Tuhan sering terjadi ketidakbalansan dalam kehidupan. Kita seakan-akan hanya mengatakan iman, tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan psikologis kita, apa yang terjadi dengan cara-cara kita menghadapi dunia dan persoalan yang menimpa kita. Saudara, Alkitab mencatat pencobaan itu ada, saudara. Ujian itu ada, saudara. Tapi terkadang kita anak-anak Tuhan tidak memiliki namanya hikmat dalam menghadapi situasi dunia ini. Dan cenderung kita, saudara, menyerah. Dan kita berkata, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah berkhotbah, aku sudah sekolah teologi, aku sudah bla 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 dengan berbagai alasan. Tetapi waktu dihadapkan dengan fakta, kekurangan uang, kekurangan makan, kekurangannya segala-galanya, kita kadang menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan diri kita. Saudara, Alkitab berkata kita harus bekerja. Tapi bekerja yang seperti apa, saudara? Bekerja juga harus balance. Bukan hanya bekerja untuk menghasilkan uang, money, kekayaan, saudara. Bukan. Jadi hidup ini harus imbang, saudara. Seimbang, saudara. Oleh karenanya saya sebagai anak Tuhan mengingatkan atau men-sharekan bagi kita, saudara. Ada 3 hal penting dalam kehidupan yang menurut saya penting untuk kita bahas dalam menjalani hari-hari kita demi hari, saudara. Yang pertama, masalah keuangan, saudara. Kita anak-anak Tuhan harus bekerja lebih giat daripada anak-anak dunia, saudara. Kita harus bekerja menghasilkan supaya apa yang kita hasilkan itu bisa menjadi berkat, saudara. Ya, yang kedua, saudara, terkadang kita sebagai anak Tuhan pintar berdoa, pintar bernyanyi, pintar melayani Tuhan. Kita seakan-akan hidup juga, ya, dengan cara kita sendiri, egois kita sendiri. Oh, saya harus gini, harus. Itu, saudara, sebuah keharusan itu menghancurkan yang namanya kita melihat pandangan yang lain dari sisi yang lain, saudara. Oleh karenanya, contoh yang saya mau ambil adalah banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya kelihatan rohani, melayani Tuhan, tetapi karakternya, saudara, itu tidak smooth, tidak lemah lembut, tidak menegur dengan kasih. Kebanyakan kita marah, saudara. Dikit-dikit marah, saudara. Dikit-dikit marah. Melihat sesuatu yang gak benar, kita cenderung marah, saudara. Sehingga kemarahan itu terkadang membuat sekeliling, keluarga, atau siapapun yang dekat kita tidak nyaman, saudara. Oleh karenanya sebagai anak Tuhan, harusnya siapa yang orang di sekeliling kita, itu harus nyaman. Di saat kita, saudara, salah, ditegur dengan kasih. Bukan berarti gak boleh ya, saudara, marah. Marah itu sesuatu yang manusiawi, tetapi ada batasan-batasannya sebagai anak Tuhan, saudara. Kita lihatlah pribadi Yesus Kristus. Waktu dia ditemukan dengan perempuan berzina berdosa ketangkap basah, apa yang dia bilang, saudara? Dia tidak marah, saudara. Dia ketemu dengan yang namanya pemungut cukai, saudara. Dia tidak pernah marah, saudara. Pemungut cukai itu Zakeus, saudara, kita lihat. Itu, saudara, rentenir kelas berat gitu, saudara. Korupsinya tinggi. Tapi waktu Yesus dengan kasih datang, dia mengalami pertobatan sejati, saudara. Kita lihat juga, saudara, perempuan yang kedapatan berzina. Waktu Yesus datang dengan kasih, dengan belas kasihan yang luar biasa, dia mengalami pertobatan, saudara. Jadi, saudara, yang saya maksud, saudara jangan terlalu cepat marah jika melihat sekeliling, keluarga, anak-anak, istri saudara melakukan kesalahan. Kesalahannya boleh kita tegur, tapi cara kita, saudara, menegur dengan kasih. Kasih menutupi pelanggaran.
kita tegur dengan kelemah lembutan, saudara. Saudara, banyak orang yang saya lihat membenarkan dirinya, memukul anak, memarahi anak, membentak anak. Saudara, hanya dengan egoisnya, saudara. Terkadang kita egois, saudara. Kita tidak bisa menuntun, saudara. Bahkan yang dipakai adalah ayat, harus pakai rotan ini. Saudara, salah, saudara. Jangan menggunakan ayat itu sembarangan, saudara. Anak itu artinya beri pengajaran, saudara. Beri pengajaran, saudara. Pengajaran yang baik. Rotan itu bukan rotan yang langsung dipukul, saudara. Enggak. Kalau gitu, saudara, HAM akan datang. Tapi rotan itu berbicara tentang didikan, ajaran, mengasihani, saudara. Please, saudara, dengan kasih kita sama-sama memiliki yang namanya kesabaran, saudara. Alkitab berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri itu melebihi orang yang merebut kota. Saudara, kalau saudara sabar, saudara dan saya itu melebihi pahlawan. Kenapa melebihi pahlawan? Karena kalau pahlawan itu merdeka atau mati, saudara. Pahlawan kalau merdeka pasti ada orang yang korban, saudara. Tapi orang yang sabar tidak ada yang korban, saudara. Tidak ada yang korban. Jadi saudara, mari kita jadi orang yang sabar. Mari kita menjadi orang yang murah hati. Mari kita orang yang menguasai diri, saudara. Saudara, yang kedua itu adalah masalah kemarahan. Yang ketiga, saudara, dalam kehidupan ini, kita terkadang tidak bisa mengikuti hukum jalur dunia, saudara. Terkadang kita misalnya, banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak konsisten, saudara. Lampu merah dilanggar dengan alasan mau cepat, ngebut dan segala macamnya. Saudara dengar, saudara di lampu merah aja yang jalan pemerintah, jalan undang-undang negara, saudara langgar. Bagaimana saudara bisa komitmen di jalan kebenaran? Sesimpel itu, saudara. Jangan bilang, saudara, engkau cinta Tuhan, wah aku ngikuti semua apa yang Alkitab suruh. Tapi hanya mengikuti lampu merah saja, mengikuti apa yang namanya perjalanan hidup, mengantri waktu makan. Saudara, tidak bisa, saudara. Bukankah Alkitab mencatat engkau tidak bisa mengasihi aku kalau tidak mengasihi sesamamu? Saudara, mari kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu apa, saudara? Mengutamakan yang lain daripada kita. Oleh karenanya, saudara, yang ketiga adalah masalah keteraturan hidup di dalam dunia, saudara. Kita harus mengikuti, saudara, keteraturan hidup ini, saudara. Oh, banyak orang yang bilang, "Nggak penting, kita lawan ini segala macamnya, bla bla bla." Saudara, ya sudah, itu pilihan di tangan saudara. Tapi kalau saya sebagai anak Tuhan, Alkitab mencatat, turutilah pemerintah, saudara, karena pemerintah berasal dari Allah. Saudara, yang keempat yang saya mau sharekan adalah masalah kehidupan adalah cara bicara kita, saudara. Alkitab mencatat biarlah cara bicara kita lembut, cara yang menasihati, mengajar, membawa orang semakin dekat sama Tuhan, saudara. Mulut kita ini kita gunakan untuk membangkitkan semangat, saudara. Mulut kita ini kita gunakan untuk mengingatkan orang akan dosa dengan hati yang penuh belas kasihan, saudara. Mulut kita ini kita gunakan untuk menyatakan yang benar, saudara. Mulut kita ini kita gunakan untuk menyembah Tuhan, saudara. Mulut dan lidah kita ini kita gunakan untuk memuji Dia, saudara. Mulut kita ini kita gunakan untuk apa, saudara? Membuat hidup orang diberkati, membuat jiwa kita diberkati. Perkataan firman, saudara. Mulut ini, saudara, ini lidah kita ini, saudara, nggak bertulang, kata manusia kan, saudara. Manusia zaman sekarang bilang lidah tak bertulang, saudara. Tapi dengan lidah bisa membunuh karakter orang, saudara. Hati-hati dengan mulut kita, saudara. Hati-hati dengan cara bicara kita, saudara. Jangan gampang mengucapkan sesuatu yang menurut saya, menurut dunia itu tidak pantas diucapkan, saudara. Jangan bilang, saudara, keburukan suamimu di depan orang. Jangan bilang, saudara, gosip gitu. Enggak usah, saudara. Jaga mulut, saudara. Alkitab mencatat Amsal 19 ayat 20, saudara. Jangan bocor mulut, saudara. Bocor mulut itu jangan ditemanin, saudara. Jadi yang keempat ini adalah jaga bicara, saudara. Jadi itu yang mau saya kasih tahu sama saudara. Dalam perjalanan kehidupan,
4 hal itu saya bagikan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ialah saudara dan saya harus bekerja keras, bekerja mencari nafkah, bekerja lebih giat, tapi balance saudara. Untuk apa kita bekerja? Kita ada tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, masalah kemarahan saudara. Kita ini harus jaga stabilitas emosional kita saudara. Karena kita ini anak Tuhan. Jangan gampang marah saudara. Kalau saudara gampang marah, berarti saudara tidak dipengaruhi kuasa Tuhan. Saudara dipengaruhi oleh keinginan dan lingkungan saudara. Saudara harus dikuasai roh Tuhan, sehingga saudara bisa lebih sabar dan menguasai diri. Yang ketiga saudara, sebagai anak Tuhan kita harus mengikuti aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan kehidupan. Jangan melanggar saudara. Kita harus mengikuti, seperti contoh yang saya bilang, lampu merah, ngantri makanan, ngantri tiket dan sebagainya. Mari kita jadi orang yang mengikuti tata kehidupan yang benar saudara. Yang keempat yang saya mau bagikan adalah saudara, jaga lidah dan mulut. Karena dari sini saudara, dari mulut dan lidah kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik, bisa menghasilkan sesuatu yang buruk. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Salam Josie, tetap semangat, tetap berkarya, tetap bersyukur sama Tuhan. God bless you all.